Jika ada hal yang memanggilku untuk kembali pulang, maka itu adalah kampung halaman. Suasana Ramadan di sanalah yang terus memanggil. Tahun ini, aku tak mau menunggu lagi. Kukuatkan hati untuk kembali merasakan suasana Ramadan di kampung halaman, Ranah Minang. Kecantikan dan eloknya tanah kelahiranku itu menjadi daya tarik tersendiri bagiku untuk kembali pulang. Suasana Ramadan di Ranah Minang yang kuhabiskan di masa kecil selalu membayangi suasana Ramadanku di perantauan. Lamunan kembali membawaku pada perjalanan hari ini menuju kampung halaman. Aku sudah tak sabar lagi untuk sampai ke sana. Jarak yang semakin dekat yang kutempuh dalam perjalanan membuat bayangan kampung halamanku semakin jelas dalam pandangan. Perasaan bahagia haru bercampur harap untuk selamat sampai di kampung halaman selalu menggeluti kalbuku selama di perjalanan. Alhamdulillah. Terucap syukur serta salam di hatiku setelah akhirnya kembali kupijakan kaki di tanah kelahiranku. Namun, sebelum ke kampung Tarandam, aku ingin melihat kawasan Seribu Rumah Gadang lebih dahulu. Kawasan yang saat ini menjadi ikon di kampungku Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat telah banyak mengalami perubahan menjadi lebih baik. Kini, rumah gadang yang telah terkelola dengan baik ini sudah menjadi ladang rezeki baru bagi sanak saudaraku yang berjuang hidup di kampung halaman. Paru, bila pulang? Dari. Iya baru tiba dah. Ayo, naik cepet. Jadi dah. Bila Paru tiba? Iya kau baru tiba mana dah. Baru turun dari tu. Apa kabar Dari? Sehat? Sehat. 2 tahun nak pulang kan. Ya. Kini lah banyak perubahan rancak kampung. Iya nampak deru lah rumah gadang kau lah banyak babehan modenya kan. Lah mengkilek-kilek lah yang lapuk-lapuk lah berganti. Cat-cat mungkin lah banyak lo diubah-ubah kan. Itulah pemerintah awak le perhatian. Jadi ya benda-benda cagar budaya awak dipertahankan dan malah ditambah. Dan ditambah juga atraksi objek-objek lainnya seperti lampu ko. Yo. Tu ada panggung seni ke. Dua tahun berlalu, ternyata ada yang baru di kampung halamanku. Berdirinya Menara Songket ini menambah efek megah di tengah kawasan Seribu Rumah Gadang. Menara Songket ini memiliki tinggi 32 meter dan memiliki atap bergonjong yang menyerupai deta serta dihiasi motif songket pada setiap sisinya. Dari atas Menara Songket, mata akan disegarkan dengan susunan atap bergonjong Seribu Rumah Gadang dan pemandangan alam gunung tertinggi di Asia Tenggara, yakni Gunung Kerinci yang berada di perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Setelah puas berjalan di kawasan Seribu Rumah Gadang, langkah kaki ini kini ada di kampung Tarandam, kampung halamanku. Kampungku ini berada di Jorong Pasa, Muaro Labuh Timur, Nagari Pasar Muaro Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sini,
suasana yang ada masih terasa sama seperti apa yang kuingat sejak masa kecilku dulu. Hampir setiap rumah di sini ada penghuninya yang membuat sarang ketupat. Itulah mengapa ia disebut Kampung Ketupat. Produksi ketupat di kampungku ini mencapai 1000 buah yang diselesaikan 1 orang per harinya. Masya Allah. Apalagi semakin mendekati Lebaran, sarang ketupat yang dibuat tangan-tangan terampil para bundo di sini semakin bersemangat untuk menghasilkan ketupat yang lebih banyak dari biasanya. Dari 200 kakak warga Kampung Ketupat, lebih dari 100 orang membuat ketupat. Dipasarkan tidak saja di wilayah Solok Selatan, tapi juga sampai ke daerah tetangga. Bahan baku sarang ketupat di kampungku ini ada yang diambil langsung dari pohon kelapa yang tumbuh di sekitar Kampung Ketupat. Meski semakin terbatas, tak mengurangi semangat masyarakat dalam memproduksi sarang-sarang ketupat. Karena ada saja warga luar yang datang membawakan bahan baku berupa daun kelapa itu untuk dibuatkan sarang ketupat. Suasana Ramadan di sini kurasakan lebih tenang dan nyaman dibanding kota tempatku bekerja saat ini. Dalam perjalanan, aku bertemu remaja kampung ini yang membawa ke Batang Suliki, sungai tempatku bermain waktu kecil dulu. Aku pun menuruti ajakan itu untuk melihat bagaimana anak-anak dan remaja lainnya sedang bermain codang, permainan tradisional asli Kampung Tarandam. Permainan ini sering dilakukan untuk mengisi waktu luang oleh anak dan remaja di sini, apalagi saat berpuasa di bulan Ramadan. Bermain codang menjadi pilihan untuk mengisi waktu jelang beduk maghrib tiba. Meski tak ikut turun ke sungai dan menaiki salah satu batang pisang itu, aku masih bisa merasakan bagaimana serunya bermain codang. Ayang, remaja kampung yang masih ada hubungan saudara denganku, kemudian mengajakku menemui ibunya. Rasa bahagia di wajahnya karena kedatanganku membuat ia tak sabar untuk segera memberi kabar baik ini kepada orang tuanya yang kupanggil Ete. Mak, kunci baru lah di bo. Lah masak pakai pisang tu. Lah masak pakai pisang. Yang boleh masak pakai pisang. Di baru kuah. Iya. Lah masak tu dia masak teh ah. Aku lah masaknya. Iya. Yalah, habis kau teh apa susu? Kau. Tuh tunggu buku ya gitu ya. Jadi teh. Jadi. Ete sudah menjanjikan pangek pisang untuk menyambut kedatanganku yang akan kusantap saat berbuka nanti.
Pangek pisang sering dibuat di bulan Ramadan dan menjadi makanan penghormatan jika ada tamu yang datang ke kampung ini. Setelah bertemu Etek, aku pun melanjutkan perjalananku ke rumah untuk membersihkan diri dan bersiap untuk berbuka bersama saat maghrib nanti. Alhamdulillah, waktu berbuka pun tiba. Dengan penuh rasa syukur bahagia kembali kumanjakan lidahku dengan nikmatnya pangek pisang yang sudah 2 tahun tidak kutemukan selama di perantauan. Berbuka puasa dan sahur di masjid juga sudah menjadi tradisi sendiri di kampungku ini. Bahagia rasanya bisa berkumpul lagi dengan mama dan para tetua yang ada di kampungku ini. Silet dan pemuda Minang adalah 2 hal yang tak bisa dipisahkan. Sekali dalam sepekan, lepas taraweh, anak-anak muda kampungku, Kampung Ketupat, melatih kembali gerakan siletnya. Remaja-remaja Minang dibekali silet untuk pegangan dan penjagaan diri yang akan dimanfaatkan ketika merantau nanti. Karena sudah menjadi kewajiban dalam agama Islam untuk berusaha melindungi nyawa dari hal-hal yang akan mengancam keselamatan. Dulu aku sempat belajar silet di sini. Sayangnya latihan itu terhenti. Kemampuan adik-adik yang sedang berlatih saat ini sudah jauh di atas kemampuanku. Selain bekal bela diri, pengetahuan dan pemahaman agama membentuk benteng iman juga menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemuda Minang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beristirahat, di malam bulan penuh rahmat ini tidak lupa aku sempatkan diri untuk mentadarusi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup yang diajarkan oleh agama dan adat kami. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hampir setiap malam di bulan Ramadan, kegiatan masyarakat di kampung halamanku tidak pernah berhenti. Terlebih kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghidupkan suasana dan syiar Islam di bulan Ramadan. Salah satu kegiatannya ialah musabaqah tilawatil Quran untuk memperingati hari turunnya Al-Quran pada malam ke-17 bulan Ramadan. Acara MTQ di bulan Ramadan ini termasuk salah satu perhelatan akbar di kampung halamanku.
Sejak paginya, para bundo kanduang telah bersiap untuk memasak rendang dan lamang yang menjadi hidangan saat perhelatan MTQ nanti malam. Aku tak sengaja menemukan para bundo kanduang ini memasak di belakang rumah gadang suku Panai di Nagari Morolabuah. Masya Allah, kedatanganku ke kampung ini di waktu yang sangat tepat. Aku bisa melihat lagi proses dan tahapan memasak rendang dan lamang di tempat yang tidak berjauhan. Cara memasak dengan kayu yang masih tradisional ini masih dipertahankan hingga saat ini. Sungguh pemandangan yang sangat kurindukan. Melihat mereka bekerja sama penuh semangat memasak rendang dan lamang yang butuh kesabaran karena memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya memasak rendang dan lamang, kelompok bundo kanduang lainnya juga sedang sibuk memasak makanan khas kampungku yakni singgang ayam, tepat di belakang Masjid Nurul Iman. Uda Anggasa Putra sekaligus Wali Jorong Pasar Morolabuah Timur ini menjelaskan, tahun ini ada 25 ekor ayam kampung pemberian warga yang akan dilelang nanti malam setelah dimasak menjadi singgang ayam. Ini adalah tradisi asli dari Nagari Pasar Morolabuah Solok Selatan yang hanya ditemukan di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Agar lebih menarik, singgang ayam ditata para bundo di dalam wadah dan dihias menyerupai parsel. Perhelatan MTQ tingkat pemuda di kampungku dimulai usai melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Pak, alhamdulillah senang kali baru pulang hari ini. Setelah 2 tahun nggak pulang, alhamdulillah di tahun ini baru kesempatan pulang dan senang banget nih. Baru bisa nyaksiin ada momen spesial juga di Ramadan tahun ini di kampung kita. Ya, ada MTQ nih Pak. Nah, penasaran sejak kapan MTQ di kampung kita ini jadi kegiatan di bulan Ramadan ini Pak? Oke, Di. Jadi kalau MTQ ini adalah udah menjadi tradisi dan budaya di kampung kita ini khususnya dan Solok Selatan pada umumnya. Ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sebenarnya pasnya 17 Ramadan. Untuk tradisi singgang ayam. Ini memang jadi suatu tradisi yang luar biasa juga nih Pak di Solok Selatan, khusus di kampung kita. Nah, kenapa dipadukan juga di dalam acara MTQ ini Pak? Gini. Iya. Ini sebenarnya singgang ayam itu adalah suatu khas masakan kita di Morolabuah ini, dan ini kita makan ini sangat enak. Nanti silakan dicoba. Ini sangat enak makanannya. Jadi ini suatu makanan yang bagus dan dibuat ini nanti akan dilelang gitu singgang itu. Dalam kesempatan ini, anak-anak TPQ menampilkan kesenian kasidah. Oh
MTQ kali ini dibuka untuk usia 15 sampai 25 tahun dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang yang dinilai oleh 3 orang dewan hakim. Salah satu tradisi unik di kampung halamanku saat acara MTQ berlangsung ialah pelelangan singgang ayam. Pelelangan singgang ayam ini bertujuan untuk penggalangan dana yang akan dimanfaatkan dalam pengembangan dan pengelolaan masjid yang ada di kampung kami. Aku pun tak ingin melewatkan momen bergengsi ini. Sebagai seorang perantau, malu rasanya jika tidak bisa berpacu memasang harga untuk mendapatkan singgang ayam. Akhirnya aku pun berhasil mendapatkan singgang ayam dengan harga yang kusanggupi sesuai niat hati. Namun, niatku semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singgang ayam yang berhasil diraih pemenang dikumpulkan untuk menjadi lauk menemani makan sahur usai acara lelang berakhir. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, acara lelang ini telah terbukti memberi efek positif dalam menggalang dana untuk pembangunan masjid di kampungku. Aku berharap masyarakat di kampungku selalu menjaga kebersamaan dalam mengerjakan dan memperoleh kemaslahatan umat agar selamat dari azab dan memperoleh keselamatan dari Sang Pencipta. Sesuai pesan Allah dalam firman-Nya, tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Semoga tahun berikutnya aku bisa kembali merasakan Ramadan di ranah Minang dan kembali berkumpul dengan sanak saudara dalam kondisi negeriku yang telah pulih setelah pandemi melanda.